bagaimana sih prosedur pelaporan jika terjadi kekerasan seksual di kampus? Jadi sebenarnya kita punya kanal yang disebut kanal pelaporan. Ada dua cara sebenarnya, tiga ditambah secara langsung. Jadi yang pertama itu kita punya Jipo. Ini biasanya kita sebar. Nah, teman-teman juga bisa cek di media sosialnya PKKPD kita. Sana ada Jipo untuk laporan. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp-nya Satgas PKKPD. Silakan lihat di sudut-sudut kampus, itu sudah ada nomornya. Silakan dari sana. Kemudian ada juga bisa langsung datang ke sini. Langsung datang ke sini. Ya. Langsung datang ke sini buat laporan. Tapi kita tetap mengikuti prosedur karena ada beberapa apa istilahnya indikator orang yang perlu diisi. Jadi tetap kita menggunakan Google Form terlebih dahulu untuk syarat. Kalau datang ke sini itu jam atau ada jam tertentu? Jamnya itu pokoknya kita tutupnya jam 3. Iya. Tapi Karena jam 10 juga. 10 malam. Cukup malam dari ya? Iya. Bisa lagi. Kalau jam 10 malam itu biasanya laporannya banyak atau gimana? Kayaknya lebih gabut aja teman-teman. Jadi biasanya sambil nunggu gitu. Iya, sambil nunggu. Nah ini apa kantornya dari pakai untuk cek kegiatan kampus juga. Berarti kira-kira dalam 1 minggu itu sekitar berapa laporan? Oh, nggak ada dulu. Oh, nggak ada ya? Harapannya sih tentu ya. Harapannya sih nggak ada. Tapi so far selama pengangkatan satgas di periode ini ya 1 bulan nanti ada 1 atau 1 kegiatan. Rata-rata cewek atau cowok? Cewek pasti. Enggak juga sih, cowok juga. Cuma kalau masalah itu cewek. Paling banyak cewek. Yang laporan cewek. Iya. Untuk jaminan kerahasiaannya itu ada pasti ya? Oh pasti, Dimiliki. itu pasti. Karena kita kan di Bukan. Pokoknya kita harus menjaga kerahasiaan ya. karena di kita sendiri juga ada konsekuensinya. Bahkan kalau saya sebagai staff legal dan polisinya melihatnya salah satu konsekuensinya berarti ide. Jadi lebih baik kita tutup mulut aja ya. Kalau udah sampai ke etik kan Terus kalau kemudian ada yang laporan, kemudian apa langkah yang diambil buat untuk dukungan psikologis atau apa dalam korban untuk kan korban kan melaporkan. Nah, langkah Satgas PKS untuk korban itu apa maksudnya? Kita itu ada 3 kalau buat korban. Ada psikis, Kayak kita ada 3, itu korban itu nanti kita hubungi lagi, dia maunya apa? Mau dukungan psikis, apalagi sekarang psikologis sama, nah itu pokoknya ada 3. oh perlindungan. Iya, perlindungan. Perlindungan bisa macam-macam juga. Dari perlindungan hukum. Nah kalau dari perlindungan hukum ini tergantung. Kalau misalnya kan kita ngomongin kekerasan secara umum dulu ya. Biasanya ini tergantung deliknya. Kalau deliknya berupa aduan dan korban mau mengajukan ke ranah hukum, nah biasanya kita bakal bukan ikut ya, tapi lebih ke pengawal korban dan perlindungan hukum juga. Biasanya dari KPK Untak yang melakukan itu. Tapi nggak terlepas juga karena juga ada hukum pengacara hukum yang melakukan. Terus kalau mama korban nggak bisa berkata apa-apa, cuma pasrah aja, Satgas PKS ini gimana sikapnya terhadap pelaku yang sudah melakukan kekerasan terhadap korban? Maksudnya nggak bisa apa? Maksudnya itu pasrah gitu, jadi wis masrahkan diri. Trauma. Itu yang korban terakhir. Jadi tidak, maksudnya itu kan ada pilihan. Mas Tena tadi kan bilang terserah korban kalau mau dilanjut ranah hukum ya saya kawal sampai ranah hukum, kalau tidak atau baik-baik saja atau ada penyuluhan lain selain itu atau damai saja atau bagaimana itu maksudnya? Dan kita nggak pernah dengar kamu ya? Oh iya benar. Karena kita punya mekanisme sendiri, mas. Jadi keadaan selalu mediasi di sini.
selama saya ngelakuin. Lalu mekanisme intinya bagaimana? Oh, berarti kita lanjut ke mekanisme penanganan nih. Ya, gitu. Saya coba jelaskan dari awal ya. Jadi kita itu mulai dari pelaporan terlebih dahulu. Tadi sudah saya jelaskan kan. Iya. Kita mulai dari pelaporan. Habis pelaporan itu biasanya kita akan melakukan pemanggilan. Nah, biasanya Pemanggilannya itu terhadap pelakunya gitu. kedua-duanya. Oh, keduanya. Kedua-duanya. Kita soalnya ada beberapa Tiga nggak sih sama saksi mana? ya saksi korban sama pelaku. Jadi juga kalau ada saksi gitu. Ada beberapa kami untuk kemungkinan pesan yang disampaikan itu atau laporan yang disampaikan itu secara anonim bisa atau apa sih kalau di rumah bilangnya itu apa sih namanya? Surat kaleng katanya. Jadi anonim gitu. Nah kita akan coba telusuri kalau penyelidikan, kemudian sudah dikatakan pelapor siapa, saksi siapa. Nanti akan dilakukan pemanggilan, kemudian kita akan apa ya istilahnya interogasi. Kita tanya bagaimana kronologisnya, kemudian BAP. Setelah BAP nanti bakal apa ya? Sebelumnya itu sebenarnya dari tim Satgas bakal kelempar dulu. Jadi gini, tidak semua personalnya Satgas itu ikut serta dalam penanganan kasus. Kita melihat korbannya. Misalnya beberapa kasus misalnya ada korban yang benar-benar ini trauma ya, trauma karena pasca kekerasan itu, jadi nggak mau ketemu sama laki-laki. Ada misalnya mungkin ada. Jadi kita lihat dulu korbannya maunya gimana. Kalau misalnya lebih nyaman atau lebih enak terbuka dengan ngobrol sama cewek kan biasanya gitu ya. Lebih enak terbuka dengan ngobrol sama cewek, itu berarti akan ada anggota-anggotanya gitu. Nah setelah itu baru lanjut ke BAP tadi, balik tadi lanjut ke BAP. Habis itu tim Satgas bakal dilempar lagi ke tim besar buat didiskusikan ini gimana dan akan ditindaklanjuti sama ibu ketua. Nah setelah dilihat kronologisnya bagaimana, kemudian dari hasil BAP kayak gimana, baru tim Satgas bisa membuat rekomendasi. Rekomendasinya ini melihat apakah unsur kekerasan ada atau tidak dalam tindakan. Kalau ada, parameternya bagaimana? Apakah ringan, apakah sedang, atau berat? Nah nanti bakal dilempar ke wakil rektor juga. Jadi rekomendasinya bakal dilempar ke minta persetujuan dari wakil rektor kedua. Nah habis itu kalau misalnya disetujui rekomendasinya bakal diminta SK ke ketua rektor. Juga kalau misalnya nggak ada gimana? Kalau misalnya nggak ada tindakan kekerasan dan tim Satgas menilai ini merupakan ranahnya etik, itu biasanya akan dilempar ke komite etik. Begitu. Ada lagi apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak Satgas sendiri saat menghadapi kasus tersebut? Pemanggilan korban, pemanggilan pelaku. Iya, Itu sudah dipanggil beberapa kali, itu biasanya nggak mau kesini. Itu tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Kalau misal tetap nggak mau itu gimana? Nah kita akan pakai etik nanti ya nanyain biar manggil. Jadi meskipun pelakunya orang luar sendiri masih bisa. Kita lingkupnya tidak. Iya. Oh. Cuma diminta aja. Selama masih ada tindakan. Gak hanya diminta sih, mitra pun sebenarnya bisa. Misalnya apa? KKN misalnya. Itu kan masih dalam lingkup kita. Berarti dari pihak, misal dari pihak luar kampus kita KKN itu bisa. Iya, itu masih bisa kita tangani. Oke, mungkin itu saja. Oke, siap. Dari kami. Siap. Ada kekurangan, mohon maaf aja. Bisa memaaf juga jawabannya kurang. Makasih Mas. Oke, siap.